Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kasus siswa, sesi kedua yang positif, dan sesi ketiga adalah refleksi. Di dalam studi kasus siswa, satu kasus yang dilakukan oleh siswa berhubungan dengan pelanggaran dan di sekolah. Ini terkaji telah saya sediakan. Selanjutnya budaya positif nanti simak dengan paparannya yang saya bagikan dengan model literasi. Kamera. Adalah refleksi Oke, terima kasih Bu telah menyaksikan video sederhana tadi. Nanti ada 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama adalah studi kasus siswa. Saya kira panjenengan sebagai guru pernah mendapatkan siswa yang melanggar peraturan? Pernah. Nanti tak tolong untuk panjenengan tuliskan di sebuah kertas kira-kira satu saja contoh siswa kita melakukan pelanggaran apa yang kita ketahui. Itu saja. Silakan. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the Oke, terima kasih atas atensinya. Selanjutnya diseminasi budaya positif ini akan kita mulai dengan filosofi pemikiran Kahaki. Ini Bu, Bapak Ibu. Latar belakang dari diseminasi ini adalah siswa cenderung tidak menyukai peraturan karena ketika mereka melakukan pelanggaran tentu akan mendapat hukuman yang nantinya membuat mereka merasa dipermalukan. Oleh karenanya perlu dibangun budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah. Dalam filosofi pemikiran Kahaki sendiri ini esensi dari pendidikan itu bahwa suka kolean di kelas, jadi dia harus memiliki dia kolean. Salah bagus sekali usul kali ini. Jadi untuk menginisiasi anak-anak yang tidak kolean. Manusia pun demikian, anak-anak dengan kebutuhan dasar serangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Ini adalah bagian dari kesenangan dia. Ini saya akan menceritakan sebuah video tentang 5 posisi kontrol ketika anak melanggar peraturan sekolah.
Di posisi mana kita nanti kita saksikan. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Di Senin itu disusun mendengarkan kelas berdasarkan posisi kontrol yang disarankan, yaitu posisi yang tadi untuk membuat suatu kelas yang disusun oleh wali kelas dan siswa kelas. Nah, dalam penerapan 5 posisi kontrol tadi itu ada ketika anak melakukan suatu kesalahan dalam posisi manajer, nanti akan terbangun suatu bentuk sertifikat restitusi ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Dalam posisi manajer kita diharapkan untuk menggunakan sertifikat restitusi ini. Yang pertama ini adalah ketika anak membuat kesalahan, kita diminta untuk menstabilkan identitas mereka yang berbuat salah itu, apapun kesalahannya. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, berbuat salah apa. Ini adalah menstabilkan identitas mereka, jadi supaya mereka tidak terkucilkan. Tindakan yang kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh tadi. Apa kesalahannya? Pasti mempunyai alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan. Adakah cara lain? Adakah cara lain? Ketika melakukan kesalahan itu, adakah cara lain supaya kesalahan yang cara itu? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, agar baiknya kamu sikap itu. Ini adalah bentuk-bentuk dari
validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, harapan sertifikat restitusinya adalah menanyakan keyakinan kamu ingin jadi manusia yang apa, nilai-nilai yang kamu sepakati bagaimana, apa kamu percaya sebagai orang yang baik, dan seterusnya. Ini adalah tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi dengan sendirinya otomatis mereka akan memperbaiki dan mematuhi peraturan sekolah. Bagaimana penerapan sertifikat restitusi? Marilah kita simak video yang berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan. Proses dialog ini adalah pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer dalam segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bertakut dia depan orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya mengetah-getah. Iya pak. Tentang diseminasi dan pembebasan budaya positif selanjutnya akan saya sampaikan kepada Nancy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Arianto Muhammad Toha, MPD. Sampai kita pada acara penutup, yakni mari kita tutup acara penyampaian inspirasi dan pembebasan budaya positif dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'dahu alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Pak LIPB, Kepala Sekolah Kurikulum Pak Muria Hamzah, dan seluruh kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah Asyifa Rejo. Terima kasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah sehingga kita masih diberi kesehatan apapun sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Salam dan senantiasa kita hadiahkan ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa syafaatul beliau. Dan saya juga berdoa kepada ustaz-ustazah yang hari ini belum bisa hadir bersama kita yang informasinya sedang sakit. Semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah dan segera dapat beraktivitas seperti sedia kala. Langsung saja di pertemuan kita yang kedua, yaitu kita akan belajar untuk menyusun keyakinan kelas. Namun sebelumnya kita saksikan video elek-elekan dari saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di aksi nyata guru penggerak diseminasi dan pengembangan budaya positif 1.4. Bagaimana kabar ustaz-ustaz siang ini? Semoga baik-baik saja ya. Yuk kita sedikit flashback kajian hari pertama tentang diseminasi dan dasar budaya positif. Yang pertama yang akan kita flashback adalah filosofi pemikiran belajar antara bahwa guru dan murid adalah petani dan tanamannya. Guru hanya mampu menutup kembang murid untuk masa depan yang sesuai dengan alam dan modern zaman. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selanjutnya kita flashback mengenai kebutuhan dasar manusia dengan rumus jika kebutuhan dasar terpenuhi maka murid mematuhi peraturan. Begitu pula sebaliknya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua pemaksaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa dirimu, 4 kebebasan, dan 5 adalah kesenangan. Selanjutnya dalam menjadi seorang guru, menjadi seorang guru kita perlu memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi pembuku, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau atau mentor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Sebagai seorang pendidik kita dihimbau atau posisi yang ideal adalah posisi manajer untuk dapat kita lakukan ketika anak atau murid membuat kesalahan, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mari kita susun keyakinan di kelas kita masing-masing yuk. Hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas yang sangat berguna untuk kita dan anak-anak kita di masa depan.
selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Itu saja. Nanti saya akan membagikan selembar kertas warna hijau. Nanti minta tolong untuk Ustazah tulis refleksi. Refleksi itu bukan refleksi dari apa yang kemarin kita aturkan ke Ustazah, tapi refleksi sejauh mana kita sebagai pendidik yang telah kita alami selama ini ketika murid melakukan kesalahan kita itu seperti apa. Artinya keseharian selama kita menjadi pendidik itu ketika murid melakukan kesalahan itu kita seperti apa. Itu bukan apa yang sudah saya sajikan, tapi refleksi untuk diri kita masing-masing. Oh, ternyata aku sebagai pendidik itu kemarin aku pernah menghukum anak, pernah selalu menekan anak. Jadi secara kenyataan, secara fakta nanti kita tolong bisa dituliskan di sini. Bisa tak tolong? Jadi refleksi menitik beratkan kepada selama kita jadi pendidik hingga saat ini itu seperti apa ketika anak berbuat kesalahan. Intinya ini ya Pak Ari, kesalahan apa yang dulu kita pernah lakukan ke siswa sebelum mendapatkan materi ini. Bukan kesalahan Ustaz. Bukan semacam kesalahan. Sikap apa yang pernah kita lakukan kepada siswa ketika siswa berbuat salah, tanpa disertakan solusinya. Mungkin ke depannya saya harus kayak gini, nggak harus kayak gini. Ya. Karena terkecil itu peraturan kelas. Peraturan kelas itu misalkan buku tiket, kemudian sepatu harus diletakkan di rak jika musim hujan dan sebagainya. Ini peraturan kelas. Nah, untuk menjalankan peraturan kelas supaya nanti wali kelas tidak capek menyuruh, itu perlu adanya keyakinan kelas yang nanti dibuat oleh wali kelas dan siswanya. Nah,
ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, nanti akan tercipta sebuah lingkungan yang positif, di mana kelas ini adalah ekosistem paling kecil di sekolah. Dengan lingkungan yang positif, maka akan tercipta sebuah budaya yang positif. Kalau ini sudah tertanam, maka insya Allah kita tidak perlu merintah anak untuk ini, untuk itu. Karena itu nanti ketika anak berbuat kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi. Itu ya. Itu nanti pada acara ini nanti saya minta tolong untuk bisa meluangkan waktu untuk wali kelas, paling tidak besok pagi yang insya Allah yang ada di sini kelas 7 Pak Eri PW ya. Nanti minta tolong setidaknya nanti bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya. Nanti sudah saya siapkan Pak Eri, sudah saya siapkan kertas. Nanti bisa dengan kertas, dengan plano atau sovel bisa Pak, nanti tak buatkan beda. Jadi terserah panjenengan yang lebih mudah yang mana nanti itu nanti saya dokumentasikan. Nah, nanti bagi wali kelas yang belum bisa kelas. Oke. Ya kena kelas contohnya. Oke. Kita stepnya nanti cuma 2 saja Ustaz. Stepnya cuma 2 saja. Nah ini mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila 1 sampai 6. Nah, nanti kata kuncinya apa? Pertama yang harus dilakukan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas adalah menanyakan kelas impian bagimu, hai anak-anak. Kamu ingin kelas impian yang seperti apa anak-anak? Seperti itu. Nanti tanyakan, nanti anak-anak diminta untuk menuliskan di kertas seperti ini. Nanti tak kasih Bapak Ibu guru di kertas lipat ya, kertas origami. Nanti kata kunci yang pertama adalah kamu ingin kelas impian seperti apa? Silahkan ditulis di kertas ini. Itu kata kunci yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah setelah siswa menulis, nah kemudian yang kedua adalah guru dan siswa mengulas kelas impian tadi, yang telah ditulis tadi, ya, untuk mewujudkan yang kamu tulis tadi. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini yang kedua, step yang kedua. Kamu kan ingin kelasnya bersih, kelas impianmu. Terus apa yang kamu lakukan? Anak-anak nanti dikasihkan kertas lagi dengan warna yang berbeda. Nah, saya harus tiket Pak. Nah, kan. Berarti itu keyakinan kelasnya adalah pertama tanyakan kelas impian menurut mereka. Dan yang kedua, untuk mewujudkan kelas impian apa yang harus siswa lakukan? Itu nanti ada 2 kertas, nanti tak kasihkan ke panjenengan kertas itu. Itu saja cukup. Ya, untuk contohnya saya lihat ya. Seperti ini. Seluruh dalam acara nanti kalian bisa menuliskan impian-impian yang ada di dalam kelas. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kalau kalian punya impian ya, saya
Beliau adalah guru penggerak di SMP Muhammadiyah Asyifa. Satu-satunya guru penggerak yang ada di sekolah ini. Tepuk tangan oleh kepada Pak Arianto. Saya diberi tugas oleh Pak Ari untuk menuliskan impian kalian di kelas. Karena kelas 7A wali kelasnya adalah siapa? Jadi saya dan kalian hari ini membuat impian kelas untuk kedepannya. Biar apa? Agar nanti kalian di dalam kelas itu berjalan dengan lancar, baik dan tertib. Sebelum nanti saya memberikan kertas apa ini namanya? Kertas apa namanya? Origami. Nanti satu-satu. Sebelum Ustaz kasihkan ini ke kalian, kalian ada pertanyaan. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Kalau ada pertanyaan, sebelum saya kasih, saya persilakan. Tanya. Boleh dapat impiannya di kelas dapat ranking 1. Nah, apa yang kalian lakukan agar kelas ini tercapai? Iuran. Kelas 1 ranking 1 kok iuran? Ranking 1 ya belajar apa? Takun, disiplin, ya toh? Harus real. Apa yang sesuai dengan apa yang tadi kalian tulis di kelas ujian? Paham? Paham? Ingat dulu. Satu-satu lagi. Satu-satu. Ada yang tadi Ustaz lihat ada yang pengen kelas impian ada AC Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan agar kalian tercapai kelas impiannya? Ya toh? Kalian tadi ada yang apa? Kelasnya dikasih hiasan. Kelasnya harus bersih, selalu bersih. Oh ini siapa ini? Iksan. Kelas saya harus bersih dan nyaman. Nyaman berarti belakangnya harus ada kasur. Bebas. Ini dikasih. Apa yang kalian lakukan agar tercapai kelas impian? Paham? Harus real. Ya. Ini sama aja dengan kita belajar otak bawah sadar kita, ya kan? Kalau kamu punya impian, terus kamu catat dan kamu terapkan, insya Allah nanti akan sesuai kenyataan. Ya, oke. Jangan lupa dikasih nama. Sebelum ditempel, kasihkan ke saya dulu. Kalau hampir sama, jangan ditempel. Nanti ada beberapa sifat yang nanti Ustaz tempel, yang sama jangan ditempel. Sebelum ditempel, lapor ke Ustaz dulu. Apa? Kita perhatiannya sebentar, anak, santri-santri yang Ustaz cintai. Cinta karena Allah, ya, bukan cinta yang lainnya. Baik. Yang pertama ini spesial karena ada pendamping, satunya pendamping untuk memvideokan. Hari ini spesial. Selain itu juga hari ini Ustaz masuk ke kelas kalian, tapi di luar jam pelajaran. Untuk apa Ustaz? Untuk satu, ya, kita harus biar kelas kita tetap solid, biar kelas kita
semua sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan, sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah impian kelas. Kelas kalian mau impiannya seperti apa? Kelas kalian itu mau dijadikan seperti apa? Ini kan kelas kalian ini. Kelas 8, kelas 8A. Ini kelas 8A. Nah, kelas kalian supaya kalian nyaman berada di kelas, kalian tulis di kertas yang Ustaz kasih, impian kelas kalian itu mau jadi seperti apa? Apakah mau bersih? Apakah mau selalu bersih, selalu aman, kelasnya solid, kemudian wah ini kipasnya kurang satu, atau sekalian aja yang satu dicopot pasang AC. Nah, itu kelas impian. Kalian mau kelasnya seperti apa? Itulah yang nantinya akan menjadi kelas impian kalian. Ya. Nah, jadi ini sudah Ustaz berikan kalian masing satu-satu. Nah, kelas kalian ingin seperti apa? Impian kelas kalian ada bagi saja. Di bawah tempat itu. Ya, kerja apa? Ya, dua-dua, tapi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kita awali di jadi Selasa pagi menjelang siang ini dengan bacaan bersurat. Dulu platform dapat dispensasi khusus diskon potongan tidak mengajar pada hari itu. Saya menggantikan Pak Buton. Saya minta waktunya kepada kalian semuanya untuk apa? Yang pertama adalah satu, nanti saya sediakan ada kertas merah dan biru. Merah ini berarti kalian boleh artikan secara bebas mau partai PDI ya. Silakan. Biru partai PAN, partai Umat, partai Demokrat, Indo. Tapi ini nanti ada maksud dan tujuan. Biru dan yang merah ini kalian tulis apa? Kelas impian bagaimana yang kalian inginkan. Kelas badan ya, kamu kan di kelas ruangan ini. Kamu pengennya bagaimana di kelas ini? Kelas impiannya bagaimana? Jadi setiap siswa itu jawabannya harus beda, tidak sama. Kalau sama itu berarti jadi ajar dulu. Harus punya ide atau inisiatif sendiri. Kelas impian itu bagaimana? Misalnya contohnya kelasnya tidak usah pakai bintang atau apa silakan. Atau kelasnya dikasih gambar atau dan sebagainya silakan. Yang berarti
tindakan apa yang kalian lakukan untuk bisa mewujudkan kelas impian? Perbuatan kalian seperti apa? Yang kertas biru ini ditulis perbuatan atau tindakan kalian untuk meraih kelas impian tadi apa? Perbuatannya apa? Misalkan kalau di kelas kalian ada yang pengen di kelas itu perbuatannya X-nya apa? Entah kalian nyewa tukang gambar atau dari keluarga kelas gambar, ya apa namanya, kelasnya tidak lebih hidup suasananya seperti itu. Yang kertas biru. Nanti setelah semuanya menuliskan di sini, menulis silakan ditempel di papan tulis. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terserah mau yang atas, bawah, tengah, pinggir silahkan. Ada pertanyaan untuk menu istimewa hari ini tentang Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Selalu milih warna bersih supaya gak masak. Bisa kita ada lurus. Itu bukan yang dirapit kan? Iya, masnya bersih. Dia sebenarnya masak nih. Aku harus bersih dan rapi. Baik itu. Sip kalian. Lah. Ini mana polisi? Wah. Ya. Nanti kita akan membuat kelas impian. Kelas impian itu adalah kelas yang kalian impikan itu seperti apa, toh? Kalian belajar di sini pengennya kelasnya seperti apa, gitu kan? Nah, nanti kalian tulis di kertas hijau ini. Bawa pulpen kan? Nah, tulis pakai pulpennya masing-masing. Gitu ya. Dimulai
Apa namanya? Ini impian kalian. Rapi bersih maju piketnya sama, rapi bersih dan dingin sama, punya Aiman, punya pusaka kelasnya bersih rapi modern tambah modern.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Lamsalma Eldeus. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah Ashifa. Kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi dan pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Arianto. Nah, menurut saya kegiatan tersebut sangat positif sekali dan sangat memiliki dampak positif bagi guru-guru di SMP Muhammadiyah Ashifa. Karena dengan kegiatan tersebut kita jadi tahu bagaimana kita membuat kelas itu menjadi hidup dan membuat pembelajaran itu menjadi terarah, sehingga tidak ada tuh namanya siswa yang bosan di kelas atau siswa yang tidak menerima atau tidak mencapai tujuan materi. Jadi kita dikoordinir, kita diberi pengarahan, diberi pencerahan agar pembelajaran kita lebih baik lagi, lebih berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Emir Tindaki dari kelas 7. Kemarin Selasa saya mengikuti kelas impian dan itu sangat seru, bisa memilih-memilih. Tetapi jika kita tidak kompak dalam mengikuti kelas impian, itu tidak akan terjadi itu kelas impiannya. Kita harus kompak dalam mengikuti kelas impian. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila